Saya Chelsea Damayanti Answar, NBI 1118041. Di sini saya mau membahas tentang pentingnya memahami tentang game teori. Nah, game teori adalah studi tentang model matematis dan interaksi strategis di antara agen rasional. Ini memiliki beberapa aplikasi di semua bidang ilmu sosial, serta dalam ilmu logika, ilmu sistem, dan ilmu komputer. Tujuan dari penggunaan teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang optimal untuk setiap pemain. Teori permainan mempunyai unsur-unsur dasar dalam menyelesaikan suatu permainan. Di antaranya adalah jumlah pemain, nilai perolehan atau payoff, dan strategi permainan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa dalam permainan yang diikuti oleh pemain yang rasional, hasil keputusan yang dibuat tiap pemain akan berpengaruh ke pemain lainnya. Teori ini berpegang pada prinsip bahwa pemain mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan faktor internal tapi juga faktor eksternal. Karenanya, perilaku pemain dalam suatu permainan sangat dipengaruhi oleh pemain lainnya. Sebagai model ekonomi pada umumnya, game teori bersandar pada asumsi bahwa orang yang rasional adalah orang yang memiliki ketertarikan dan mengoptimalkan utilitasnya. Nah, di samping itu, sebagai makhluk sosial, manusia juga berkepentingan untuk memperhatikan keberlangsungan hidup orang lain dan kesejahteraannya meski seringkali berkorban. Limitasi seperti ini membentuk persepsi dasar untuk equilibrium nas. Artinya, jika ada limitasi yang tidak berlaku dalam suatu kondisi yang tidak ideal, maka titik setimbangnya akan bergeser dan prediksinya akan meleset. Selain asumsi dasar tersebut, game teori juga bergantung pada asumsi lain sesuai dengan konteksnya. Dan juga model ekonomi di sini bukan satu-satunya yang memakai teori ini. Baik dalam tatanan pemerintah, sosial, hingga dunia sains juga menggunakannya. Sebagai model ekonomi pada umumnya, game teori bersandar pada asumsi bahwa orang yang rasional adalah orang yang memiliki ketertarikan dan mengoptimalkan utilitasnya. Di samping itu, sebagai makhluk sosial, manusia juga berkepentingan untuk memperhatikan keberlangsungan hidup orang lain dan kesejahteraannya, meski seringkali harus berkorban. Limitasi seperti ini membentuk persepsi dasar untuk equilibrium nas. Artinya, jika ada limitasi yang tidak berlaku dalam suatu kondisi yang tidak ideal, maka titik setimbangnya akan bergeser dan prediksinya akan meleset. Selain asumsi tersebut, game teori juga bergantung pada asumsi lain sesuai dengan konteksnya. Model ekonomi bukan satu-satunya yang memakai teori ini. Baik dalam tatanan pemerintah hingga dunia sains juga menggunakannya. Nah, jenis-jenis game teori yang populer yaitu satu zero sum game. Ini adalah win-loss solution. Yang kedua, non-zero sum game, di mana jika satu pihak memperoleh keuntungan, maka pihak lain tidak pula kalah. Yang ketiga, prisoner's dilemma, salah satu bentuk non-zero sum game, namun tidak terdapat kerjasama ataupun komunikasi antara kedua belah pihak. Nah, apa itu konsep game teori? Teori permainan atau game teori ini adalah cabang matematika terapan yang menyediakan alat dan menganalisis situasi di mana pihak yang disebut pemain membuat keputusan yang saling bergantung. Saling ketergantungan ini menyebabkan setiap pemain mempertimbangkan kemungkinan keputusan atau strategi pemain lain dan merumuskan strategi. Nah, apa saja yang diajarkan dalam game teori ini? Teori permainan atau game teori ini adalah cara berpikir tentang situasi strategis. Salah satu tujuan kursus ini adalah untuk mengajari Anda
beberapa pertimbangan strategis untuk mempertimbangkan dalam membuat pilihan. Tujuan kedua adalah memprediksi bagaimana orang atau organisasi lain berperilaku ketika mereka berada dalam pengaturan strategis. Teori ini berpegang pada prinsip bahwa pemain mengambil keputusan bukan hanya berdasarkan faktor internal, tetapi juga faktor eksternal. Meski terdengar memusingkan, game teori sebetulnya sangat logis dan mudah dicerna. Secara garis besar, game teori ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana interaksi antara agen ekonomi menghasilkan situasi atau imbal hasil tertentu. Nah, teori ini juga mempelajari prediksi hasil dari sebuah permainan yang tentu saja harus melibatkan lebih dari 2 orang pemain. Prediksi didapat apabila tiap pemain secara rasional telah memilih strategi berdasarkan konteks permainan dan paham konsekuensi dari pilihannya. Pemain ini saling berinteraksi dan memiliki serangkaian informasi sebagai landasan mengambil tindakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.